Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Kety di channel YouTube SMK Bisma Kersana Official. Nah, bagi yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Ibu masih akan mengampu mapel matematika, yaitu untuk kesempatan kali ini kita akan belajar memperdalam lebih jauh lagi, yaitu mengenai limit fungsi, khususnya untuk kelas 12. Nah, kita lihat dulu peta konsep. Kemarin kita flashback dulu ya, kita sudah belajar tentang limit fungsi dan mengenal sedikit yaitu tentang teorema limit yang kita bisa lihat sifat-sifat limit ini dari teorema limit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam di dua materi ini. Oke, kita lihat teorema limitnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, jika ada fx dan gx itu merupakan fungsi untuk masing-masingnya ya. Nah, dan k itu adalah suatu konstanta, maka kita lihat jika dua buah fungsi, yaitu fx dan gx, dioperasikan dengan jumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian, kemudian dilimitkan, maka kita bisa pecah satu persatu, yaitu dilimitkan dulu masing-masing fungsinya, yaitu limit fx untuk x mendekati a, dan limit gx untuk x mendekati a kita hitung sendiri, lalu dioperasikan sesuai dengan operasi yang diminta pada kasus awal, yaitu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, khusus kasus pembagian ini, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Syaratnya limit gx untuk x-nya menuju a itu bernilainya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika penyebutnya bernilai 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi gitu ya. Nah, di situ kalian harus punya syarat yang harus dipenuhi. Terus, selanjutnya kita lihat teorema limit yang kelima, yaitu ketika sebuah konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi lalu dilimitkan, maka konstantanya bisa keluar. Jadi, kalian bisa melimitkan fungsinya tersebut terlebih dahulu, baru dikalikan dengan konstantanya. Jadi, lebih sederhana ya, ngitungnya tidak terlalu besar nilainya, bergantung pada konstantanya. Selanjutnya, teorema limit yang keenam yaitu sebuah fungsi dipangkatkan dulu, baru dilimitkan, itu akan sama nilainya ketika fungsi tersebut dilimitkan terlebih dahulu, baru dipangkatkan gitu ya. Konsepnya sama dengan sini perkalian. Ya, kalau misalnya n-nya 2 berarti limit x menuju a fx dikali fx. Nah, fx dikali fx berarti kan di sini bisa dipecah nih. Limit x menuju a fx dikali limit x menuju a fx. Nah, sehingga jadi limit x menuju a fx kuadrat. Nah, itu untuk kasus n-nya sama dengan 2. Nah, n-nya di sini adalah bilangan bulat, jadi bebas. Mau 2, 3, 4, 5, 100 boleh gitu ya. Nah, tergantung soal yang diminta. Nah, begitu juga untuk limit fungsi yang diakarkan. Nah, akar ini kan merupakan bentuk pangkat, namun nilai pangkatnya itu lebih kecil. Jadi, sama konsepnya, maka ini bisa dilimitkan dulu fungsinya, baru kita akarkan gitu ya. Oke, kalau tidak salah kemarin Ibu sudah memberikan beberapa soal latihan. Sudah dicoba atau belum?
Semoga sudah ya. Yuk kita coba bahas bersama-sama soal-soal yang sudah kita coba sebelumnya. Oke, kita lihat dulu ada 8 soal latihan. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Nomor 1, limit fungsi konstan 21 untuk X-nya menuju 8. Nah, berarti di sini karena fungsinya konstan, coba Ibu buat dulu fungsi konstan 21. Oke. 21 ya, berarti karena ini adalah sebuah fungsi, berarti seperti ini. Ini katakan garis lurus ya, mohon maaf Ibu terbatas untuk penggunaan penulisan. 21, nah ini adalah sumbu X, sumbu Y. Oke, kita lihat. Jadi yang namanya fungsi konstan itu adalah jika setiap X-nya itu bernilai berapapun, misalnya di sini Ibu ambil minus 1, boleh minus 4 misalnya, minus 4 ya, karena di sini positif, boleh. Sini Ibu ambil misalnya 8. Nah, sini 7, sini 9. Oke. Untuk nilai X berapapun, nilai fungsinya fx-nya adalah 21. Kalau X-nya minus 1, fx-nya 21. X-nya 4, fx-nya 21. X-nya 7, 21. X-nya 8 atau 9 juga fx-nya 21. Nah, itu yang dinamakan fungsi konstan. Jadi, untuk X-nya berapapun, dia akan konstan nilainya 21. Nah, di sini kita lihat. Limit X menuju 8, X menuju 8 ya. Kita lihat kemarin kan ada limit kiri dan limit kanan. Kita dekati dari kiri dan dari kanan. Ketika dari kiri angkanya ini ketika 6 juga 21 nilainya, 7 juga 21. Berarti ketika didekati dari kiri nilainya 8 gitu ya. Ketika dari kanan juga nilainya ketika dari kiri nilainya 21. Ketika dari kanan juga nilainya 21. Nah, ini ya 21. Sehingga limit X menuju 8 untuk fungsi konstan 21 nilainya adalah 21. Nah, gitu ya. Jadi untuk konstan itu adalah sebuah bilangan. Nah, tergantung nanti soalnya konstannya berapa. Dalam hal ini konstannya adalah 21. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Limit fungsi X, fungsi fx, yaitu sama dengan X, untuk X-nya menuju 14. Oke, Ibu coba gambar dulu fungsinya. Kalau X-nya 1, misalnya di sini Ibu buat dulu ya. Biar untuk gambar, ini X, ini F, X misalnya. Kita kurung. Oke, ketika X-nya 0, fx-nya berapa? Fx-nya kan sama dengan X ya. Ini fx, berarti ini 0. Nah, ini fx Ibu tulis. Fx sama dengan X. Oke, ketika X-nya 1, fx-nya berapa? Setiap X-nya diganti 1, maka di sini jadi juga 1. Ketika X-nya 2, maka jadi 2. Nah, oke, berarti ini gambarnya pasti 0,0 di sini. Misalnya Ibu punya 1 di sini. 1 di sini, berarti Ibu punya 1,1 di sini. Jadi 0,0, 1,1, 2,2. Ini 2. Nah, pasang di sini ya. Nah, oke, kita buat garis. Sret, gini ya. Nah,
1 dengan 1 pasangannya, 2 dengan 2. Nah, berarti kalau misalnya di sini Ibu ambil 14, mendekati 14, berarti di sini pasti 14 ya, karena pasangannya sama nih. Nah, ada keberaturan di situ. 14. Oke. Nah, katakan di sini. Sorry, sini ya. Anggap aja lurus. Nah, berarti ini hasil limit X, berarti X-nya menuju 14. Cara lebih mudahnya gimana, Bu? Tanpa menggambar. Ya, ganti aja X-nya dengan 14. Udah, tulis 14. Nah, kalau nomor 1 kan nggak ada X-nya, Bu. Ya, makanya kita tulis 21, karena tidak ada X-nya. Seperti itu ya. Oke, kita ganti soal. Coba, kita dengan cara yang lebih mudah tanpa menggambar. Limit fungsi 6X untuk X-nya menuju 4. Cara lebih mudahnya tadi seperti apa? 6 dikali, nah ini bisa langsung ya. X-nya diganti dengan 4. Berarti 6 kali 4 sama dengan berapa? 24. Nah, ini 24. Oke, mulai bisa ya. Kita lanjutkan lagi. Limit X menuju tak hingga 7 per X kuadrat. Nah, kemarin gimana hitung-hitungnya? Langsung dimasukkan coba. Jadi 7 per tak hingga kuadrat. Tak hingga kali tak hingga jadinya apa? Tak hingga, berarti 7 per tak hingga. Hasilnya sama dengan 0. Nah, suatu bilangan dibagi dengan tak hingga, maka ini sama dengan 0. Tapi khusus di limit ya. Tuh. Oke. Lanjut nomor 5. Ada 2 buah fungsi. Kalau mau langsung boleh, mau dipecah sesuai teorema limit juga boleh. Ini Ibu pecah dulu, berarti jadi limit. Ini X-nya menuju 2. Ini ada 4X. Ditambah limit konstan 7 untuk X-nya menuju 2. Nah, konstan berarti nilainya kan konstan, berarti 7. Yang ini berarti kan 4 dikali X-nya berapa? X-nya 2. Berarti sama dengan berapa? 4 kali 2, 8. 8 tambah 7, 15. Oke. Betul, seperti itu. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Ini coba kita tanpa menggunakan teorema limit. Langsung saja. Berarti di sini ada 4. Dikali, X-nya diganti dengan 8. Ditambah 7 dikali 8. Karena X-nya diganti dengan 8. 4 kali 8 berapa? 32. Ditambah 7 kali 8, 56. Hasilnya sama dengan berapa? 8? 8. Nah, yuk sambil kita belajar ngitung biar lebih cepat lagi. Oke, kita lanjutkan di nomor 7. Berarti X-nya menuju 20 untuk X min 5 per X min 15. Kita ganti setiap X-nya dengan angka 20. Cara lebih mudahnya seperti itu. Berarti ini jadi 20 dikurangi 5. 20 kurangi 5 per 20 kurangi 15. Oke, 20 kurangi 5 berapa? 15. 20 kurangi 15, 5. Berarti 15 bagi 5 sama dengan 3. Oke, seperti itu. Mudah ya? Yuk kita lanjutkan yang terakhir. Maaf ini kena kepala adiknya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Yaitu limit X menuju 4 untuk 2X kuadrat min 2 dipangkatkan 3. Sekarang Ibu mau pakai sifat limit. Pangkatnya Ibu keluarkan dulu. Jadi ini limit X menuju 4 untuk 2X min 2.
Nah, kita pakai sifat limitnya di sini. Pangkatnya Ibu keluarkan, 3. Lah, gini ya. Berarti kita inputkan saja X-nya dengan 4, berarti jadi 2. Ini Ibu kurung, 2 dikali 4, setiap X-nya diganti dengan 4. Nah, 2 kali 4 dikurangi 2, baru dipangkatkan dengan 3. Nah, berapa ini? 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 2, berapa? 6. Pangkat 3. Berapa 6 pangkat 3? Kalau nggak salah 216. Nah, sekarang kita cek. Yuk, di slide selanjutnya. Oke, kunci jawabannya. Nah, seperti ini ya. Oke, bener ya? Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ke pendalaman materi mengenai limit fungsi di part selanjutnya. Oke.